Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kakak selaku pemateri pertama tadi sudah diperkenalkan juga. Untuk hari ini kalian akan bersama dengan kakak dan kakak cowok yang satunya. Kita akan membahas terkait dengan hardware atau perangkat komputer, perangkat kelas komputer. Tadi kakak sudah coba tanya cewek yang di situ tuh. Pojok itu. Namamu siapa? Oh iya, itu Mbak Ainun. Oke. Nah, katanya kalian sudah pernah dengar ya CPU, VGA dan lain-lain. Sudah tahu gunanya untuk apa? Oke. Ada yang sudah tahu CPU untuk apa? Oh, oke. Ini mungkin suatu ilmu yang bukan baru lagi sih, kalian kan sudah coba pernah. Nah, di sini kakak akan bahas terkait dengan ada 6 komponen atau benda-benda yang ada di dalam laptop dan PC yang bisa membuat laptop dan PC itu bisa menyala atau bekerja. Nah, 6 komponen itu, ini slide perkenalan ternyata. Slide perkenalan tadi kan sudah dikenalin ya. Oke. Oke, yang pertama yang kakak bahas terkait dengan CPU. Ada yang bisa bahasa Inggris? Bisa baca nih? Central Processing Unit. Oke, sip. Bisa masuk S2. Oke, pertama CPU. Kalau kakak ibaratkan atau secara sederhananya, CPU itu, kalau kakak mau ngambil contoh, kita sebagai manusia. Nah, kalau kita sebagai manusia, di sini tuh banyak sekali organ-organ tubuh yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, salah satu organ tubuh kita itu adalah otak. Ada yang nggak tahu otak? Ada yang nggak tahu otak? Semuanya tahu? Oke. Nah, otak itu salah satu organ tubuh manusia yang bekerja untuk mengontrol seluruh aktivitas kita di sehari-hari. Misal kita mau ngambil buku itu tuh. Nah, kita itu kalau mengambil buku tentu pakai kaki atau jalan ke sana. Nah, itu diperintahkan oleh otak. Nah, CPU diibaratkan seperti itu. CPU adalah otak dari laptop atau PC. CPU adalah apa? Otak. Oke. Nah, setiap perintah atau instruksi atau proses yang kalian masukkan di laptop, misal mau buka PPT ini, nah, itu tentunya dia akan melalui CPU dulu. Lalu dia akan mengirimkan instruksi itu atau proses itu ke komponen-komponen yang lain yang bekerja untuk ini. Seperti itu. Jadi apapun yang proses atau instruksi atau perintah yang berkaitan dengan laptop dan PC itu akan melalui CPU dulu. Artinya CPU itu adalah untuk mengontrol atau menjalankan seluruh instruksi yang diberikan oleh kita. Seperti itu CPU. Jadi ada yang bisa simpulkan tadi CPU apa? Coba kamu. Apa? Ayo. CPU untuk apa? Kok malu? Gak lihat, Tes. Mengontrol apa? Mengontrol jalannya proses yang ada di laptop dan oke, sip. Nah, kalau kalian tahu kan sekarang perkembangan zaman itu semakin hari semakin maju, pintar. Nah, begitu pula dengan CPU. Kalau kalian main game itu selalu pasti ada perkembangan update-update terbaru untuk game itu. Nah, sama seperti CPU juga itu ada yang disebutkan generasi-generasi dari CPU. Dari awal diciptakannya CPU sampai sekarang itu terdapat 13 generasi. Nah, tentunya pada perbedaan antara generasi 1 sampai 13 itu pasti adanya perbedaan dari kelebihan ataupun kekurangan dari masing-masing generasi. Contoh, generasi 1. Nah, generasi 1 ini diciptakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, dengan perkembangan zaman, kita itu perlu CPU yang harus cepat, harus banyak
pekerjanya atau banyak core-nya. Nah, itu diciptakan lagi pada generasi kedua, ditingkatkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi, CPU juga itu ada generasinya. Salah satu kakak ambil contoh di sini generasi yang ke-13. Ada 4, ada HX series, U series, P series, dan S series. Yang di sini kakak ambil contoh adalah HX series. Kemudian pada HX series juga itu ada dibagi I9, I7, I5, iya ada 3. Nah di I9 juga itu dibagi ada 3, ada bermacam lagi, ada I9 1380 dan seterusnya. Nah di sini kakak ambil yang I9. Nah I9 di sini itu dilengkapi dengan 24 core. Apa itu 24 core? Tahu? Oke, 24 core kalau kakak ibaratkan atau dijelaskan secara sederhana, itu adalah tempat bekerjanya atau tempat bekerja. Ada tempat di dalam CPU yang untuk tempat bekerja lah, istilah sederhananya gitu. Jadi 24 core, ada dibagi menjadi 8 performance core dan 16 efficient core. 8 performa core artinya tempat itu digunakan untuk menjalankan tugas-tugas yang berat. Kalau 16 efficient core, itu sebalik dari performance core tadi, itu yang menjalankan perintah-perintah yang sederhana, yang efisien. Oke, itu core. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada dibekali dengan 32 thread. Tadi kalau core kakak ibaratkan tentang tempat untuk bekerjanya. Nah, thread ini adalah pekerjanya. Jadi siapa yang bekerja untuk menjalankan proses itu thread. Jadi ada 32 thread di dalamnya. Next slide. Selanjutnya ada frekuensi max turbo hingga 5,6 GHz. Nah, ini adalah kekuatan maksimal untuk menjalankan proses tersebut. Oke, perbedaan antara laptop dan PC. Nah, perbedaan antara CPU laptop dan PC, kalau kalian lihat gambarnya apa? Bentuknya kan nggak terlalu beda jauh ya, sama-sama memiliki ukuran yang hampir sama. Nah, kalau kalian lihat di PC, di sini ada kuning-kuning. Nah, secara keseluruhan itu pada PC itu lebih banyak kuning-kuning kayak gini. Ini disebut dengan pin. Nah, pin ini digunakan untuk apa? Kalau proses yang kalian tadi masukkan ke laptop, dia akan dikirimkan ke PC. Kemudian PC akan dikirimkan ke komponen-komponen lain yang ada yang bekerja untuk proses itu. Nah, itu saling terhubungnya melalui pin-pin ini. Seperti itu. Oke, jadi kalau sampai di sini untuk CPU, jadi CPU tadi apa? Kamu yang belakang. Apa CPU? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti di perkenalan, nama saya Doni ya, Mufti Holil. Nah, terus slide selanjutnya. Nah, materi yang pertama itu yaitu RAM. Nah, RAM itu adalah ini, apa ini? Tulisannya. Nah, RAM itu bentuknya, kalau di laptop itu seperti ini. Ya, bisa dijalanin. Dipegang satu-satu. Jalanin. Nah, itu adalah bentuknya RAM. Nah, di RAM itu ada yang kuning-kuning seperti ini. Kuning-kuning itu sama kayak yang di CPU tadi, yaitu pin yang connect buat ke motherboard di sini. Nah, kalau tadi gambarnya, yang sini sekarang adalah motherboard aslinya bentuknya seperti ini. Nah, RAM yang tadi, yang ada kuning-kuningnya itu nempel ke sini atau masuk ke sini, gitu. Nah, bedanya kalau sama yang ada di PC, kalau RAM laptop itu posisinya akan tidur seperti ini. Nah, terus kalau di PC itu posisinya pasti berdiri karena apa? Ruangannya lebih besar. Nah, terus RAM itu apa sih? Nah, RAM itu adalah ibaratkan seperti jalan tol, ya kan? Kalau jalan tolnya itu makin besar dan makin banyak ruas jalannya, itu kan pasti kita yang lewat di sana akan lebih cepat sampai kan? Karena minimnya distraksi dari macet-macet yang terjadi atau truk-truk yang besar. Nah, RAM itu seperti tol. Nah, semakin banyak RAM,
Maksudnya semakin banyak lempengan RAM yang barusan itu, semakin cepat juga proses dalam laptop itu bekerja. Nah, seterusnya, ini adalah contoh dari RAM dari berbagai generasi. Yang pertama adalah RAM DDR atau biasa disebut DDR1. Yang kedua adalah DDR2, DDR3, DDR4, dan yang terbaru adalah DDR5, tapi sekarang masih mahal ya. Nah, kalau kalian mau tahu bedanya DDR1, 2, sampai 5, itu lihat ada tengah-tengahnya ini beda-beda posisinya. Ini kan ada satu, ada di posisi berapa, di posisi 7, 6, dan seterusnya. Nah, di setiap generasi itu sama kayak CPU. Jadi setiap pembaruan generasi itu akan semakin cepat. Nah, semakin cepat itu pasti kan mengkonsumsi lebih banyak daya. Nah, tapi tidak dengan RAM. Nah, kalau RAM ini semakin DDR-nya semakin tinggi, DDR1 hingga 5, itu semakin kenceng tapi lebih efisien. Gitu. Terus, nah, selanjutnya adalah kecepatan RAM. Kalau yang lagi dipegang RAM itu pasti ada tulisan 2556 atau 222 atau 32200 atau 2999 di stikernya. Kayak ini. Kayak ini. Nah, kecepatan RAM, Kecepatan RAM itu bervariasi. Kalau laptop yang lama seperti kayak ini masih kecepatannya masih sekitar 1200, 1300 dalam satuan megahertz. Nah, kalau yang terbaru seperti DDR2 itu sudah mulai masuk ke 2000 MHz, lalu DDR3 sudah masuk ke 3000 MHz, DDR4 juga 3200. Nah, DDR5 lah yang paling tinggi kecepatannya untuk sekarang, yaitu kecepatannya sekitar 6000 sampai 7000 MHz. Nah, gunanya apa sih kecepatan RAM ini? Nah, seperti yang tadi diibaratkan, kalau tol semakin gede, maka makin cepat. Nah, megahertz itu adalah kecepatan mobilnya. Jadi, spesifikasi dari RAM itu, dia dapat menghantarkan tugas-tugas atau file-file yang akan dieksekusi oleh CPU tadi, seperti yang dijelaskan Mas Fatul, itu akan lebih cepat. Jadi, jika megahertznya semakin tinggi, maka akan semakin cepat data itu sampai ke dalam CPU. Selanjutnya. Nah, lebih jelasnya ini. 3200 ini adalah kecepatan RAM. Nah, ada lagi yang namanya CL, tapi gak perlu tahu, susah soalnya. Yang penting kalau mau beli RAM, beli aja RAM gitu. Yang penting dilihat itu adalah ini, DDR4-nya. DDR4 itu kan seperti yang dijelasin tadi, DDR4 itu langsung terhubung dengan CPU. Maksudnya gimana langsung terhubung? Nah, kalau misalkan CPU-nya itu CPU lama, kalau misalkan kalian pakai DDR4, itu gak bakal hidup laptopnya. Karena apa? Karena teknologinya sudah terlalu baru untuk CPU yang udah jompo. Nah, terus, nah yang kedua adalah SSD. Untuk SSD gak ada barangnya, karena mahal. Ada sudah ketancap tapi di dalam. Hah? Mahal ya? Masih mau beli. Nah, ini adalah bentuk SSD ya. Tapi ini SSD yang paling mahal sekarang. Ini harganya sekitar di 6-7 juta. Nah, SSD itu solid state drive. Kalian kan pasti tahu kalau penyimpanan dulu itu bentuknya kayak gini kan? Atau biasanya lebih gede lagi, kayak sekitar segini kan? Enggak tahu paling. Nah. Enggak ada. Pokoknya seperti itulah. Kalau yang misalkan yang gede itu biasanya ada di PC. Nah, terus yang 2,5 inch SATA itu seperti ini. Terus M SATA, nah bedanya antara keempat ini adalah colokannya nih. Kan beda-beda tuh. Nah, itu yang namanya dari M SATA, SATA, M.2 SATA, NVMe. Nah, sebenarnya ini apa sih? Kan kalian tahu kalau solid state drive itu adalah tempat penyimpanan. Ini seperti tempat penyimpanan juga. Tapi bedanya, apa bedanya ini sama ini? Bedanya adalah, kalau ini masih pakai piringan. Piringan kayak kaset CD yang muter. Nah, ini masih pakai CD itu. Jadi, kalau misalkan ini jatuh atau goyang-goyang gini waktu laptop hidup, itu bakal cepat rusak.
Makanya kadang kalau kalian pakai laptop itu yang masih generasi lama ya, itu nggak boleh dibawa-bawa kalau lagi hidup. Terus jangan sering diselip, karena nanti cepat rusak. Atau kalian banting seperti ini. Ini nanti bakal rusak. Enggak, ini rusak kok udah. Jadi aman. Nah. Bedanya lagi kayak SSD. Dari namanya aja udah solid. Jadi solid tuh gak ada komponen yang bergerak. Nah, maksudnya SSD itu gimana sih? SSD itu kayak misalkan ibarat ruangan kelas ini. Dari ujung sampai ujung sana. Nah, kalau penyimpanan ini, pakai yang kaset ini, dia itu menyimpannya hanya misalkan dari kelas A, B, C ini cuma muter doang. Jadi misalkan kita mau ngambil data di kelas yang paling ujung, kita harus nyari dari kelas ujung yang sana. Jadi cek kelas 1 apakah ada, datanya nggak ada, terus lanjut, gitu. Sampai ketemu. Nah, bedanya kalau yang SSD. SSD itu udah kayak sistem kelas yang dimana di modul controller ini, yang hitam-hitam, itu udah kesimpan misalkan Mas mau cari gambar binatang. Nah, gambar binatang itu udah ada tabelnya. Gambar binatang ada di kelas berapa, di kursi nomor berapa gitu. Jadi prosesnya akan lebih kencang. Tuh. Lanjut. Oh, sebentar, balik. Belum. Terus portnya. Ini kan ada SATA, M-SATA, M.2 SATA, NVMe. Nah, balik lagi ke sini. Kalau 2,5 SATA itu colokannya ada 2. Ini colokan buat datanya, yang ini buat powernya. Karena kenapa? SATA itu perlu daya yang gede. Makanya perlu ada colokan kuningnya 2. Yang ini buat power, ini buat data. Tuh. Terus ada yang M-SATA. M-SATA ini bedanya sama ini cuma lebih kenceng doang. Itu doang bedanya. Portnya ini sama, cuma dibalik. Tuh. Terus ini yang SATA tapi udah M.2. M.2 itu apa sih? M.2 itu ya SSD yang udah pakai chip. Jadi colokannya tuh seperti ini. Ini daya, ini data. Tuh. Kalau anak informatik kan nunjuknya kayak gitu. Nah, ini yang paling kencang atau NVMe. NVMe itu biasanya ada di laptop yang sekitar baru-baru sekarang sekitar di atas 7 jutaan. Itu lebih kenceng jauh daripada ini. Karena apa? NVMe itu kontrolernya lebih bagus karena lebih mahal. Terus lanjut. Nah, ini adalah perbandingan kecepatan dari selanjutnya. Balik. Bener. Balik. Terus. Nah, sorry typo ya. Kecepatan SSD ini. Nah, ini adalah perbandingan kecepatan SSD dari SATA yang kayak ini. Ini SATA. Ini kecepatannya masih 175 MB. Jadi kalau misalkan kalian ngirim, tapi jangan expect 175 MB bakal nyampe semua ya. Misalkan di SSD kalian, di tulisan sini, sampai 1000 MB. Itu nggak bakal nyampe 1000 MB. Karena itu up to. Adalah headroom kecepatan tertinggi untuk suatu data itu dikirimkan. Gitu. Ini 175 MB. Jadi misalkan kalau kalian ngirim data sebesar 100 MB, berarti nanti akan sekitar 1, sekian detik data itu bakal terkirim. Tuh. Beda lagi SSD SATA. SSD SATA karena udah pakai controller bahkan lebih cepat. Yang paling cepat adalah SSD NVMe ya. Itu sampai 3500. Tapi ini masih lambat. Ada yang lebih kenceng sekarang udah sampai 20.000 MB. Tuh. Nah, gunanya apa sih? Ini yang kenceng-kenceng itu kan sebenarnya kalau pakai yang kayak gini, ini kan udah cukup, udah nyala. Nah, gunanya itu saat kalian buka laptop atau PC, kalau kalian masih pakai lemot, yang kalau masih pakai yang PC biasa yang udah jompo itu, kalau kalian hidupin kan masih nunggu lama, bisa tinggal makan, tidur. Nah, ini SSD yang bedanya Gen 3 sama Gen 4. Nah, biasanya kalau yang udah Gen 3, Gen 4, dan Gen 5, dan ke atasnya nanti, itu biasanya udah gak polosan kayak gini. Ini kan masih polosan, cuman stiker doang, terus ada boardnya. Nah, kalau yang Gen 4 itu udah kayak ada lapisan besinya. Buat apa? Kan kalau semakin kenceng, itu kan daya yang dihasilkan atau daya yang diserap oleh SSD itu kan semakin gede wattnya. Nah, watt semakin gede, itu semakin panas. Makanya dia perlu
sistem pembuangan panas. Nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Terus sistem pendingin. Nah, ini adalah contoh sistem pendingin yang dipakai di laptop. Kebanyakan pasti seperti ini. Tapi kalau yang biasanya kalau udah yang agak mahal dikit, itu biasanya ininya gak cuma satu. Jadi ada 4, 7, 12. Makin banyak uangnya, makin banyak kuningannya. Gitu. Nah, terus pasti kalian bertanya ini apa sih yang kuning-kuning ini? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu gak? Ini kuning-kuning apa? Tahu gak? Nah, yang kuning-kuning ini adalah kuningan. Kuningan ini kenapa pilih kuningan? Kenapa gak besi? Kenapa gak aluminium? Kenapa gak titanium? Dan kawan-kawannya. Karena kuningan ini lebih cepat menghantarkan panas dan memuaikan panas atau mengeluarkan panas. Nah, bentuknya itu, ini biasanya nempel ke CPU yang sebelah sini. Nah, CPU kan atasnya itu besi, kayak yang dijelasin Mas Fatul tadi. Ini CPU, bentuk aslinya kayak gini. Yang ada di tengah ini. Ini CPU. Ini kan kalau kalian lihat ada yang besi ini kayak besi. Nah, ini sebenarnya buat nempel ke sini. Ke sini. Buat nempel ke sini. Nah, panasnya dari CPU ini bakal dihantarkan ke kuningan ini. Nah, setelah pakai di kuningan ini kan kuningan nyambung ke sini. Terus dibuang sama kipas yang ini. Jadi, panasnya itu bakal dibuang keluar laptop. Maka dari itu, laptop kalian itu masih dingin. Tuh, kalau misalkan nggak ada ini, mati. Udah pasti mati. Dihidupin langsung mati pasti. Karena udah panas duluan CPU-nya. Nah, ini bentuknya kalau salah satu contoh laptop yang udah high-end atau lumayan mahal lah. Nah, kalau kalian lihat sistem pendinginnya tuh, ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang kotak-kotak ini namanya vapor chamber, tapi ya cukup diketahui aja. Jadi kalau vapor chambernya kalau yang murah itu kan cuma kayak gini nih, kotak doang. Cuma nempel ke CPU. Kalau ini nutupin VGA, kayak yang dijelasin Mas Fatul tadi. Terus nutupin VRM dan kawan-kawan. Itu. Terus kalau kalian lihat, bisa lihat gak ini? Hitam-hitam ini. Nah, ini adalah slot dari NVMe yang Mas jelasin tadi. Colokinnya di sini. Tuh.